Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Castinda, guru mata pelajaran Sejarah Indonesia di SMA 1 Beber, Kantor Cabang Dinas Wilayah 10, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Izinkanlah pada kesempatan saat ini, saya akan memaparkan permasalahan yang saya alami pada saat proses pembelajaran di kelas. Adapun permasalahannya adalah masih adanya peserta didik yang memperoleh nilai di bawah standar KKM pada saat penilaian tengah semester. PTS merupakan singkatan dari penilaian tengah semester. Fungsi dari PTS ini adalah sebagai bentuk penilaian kinerja dan proses pembelajaran peserta didik selama setengah semester. PTS di SMA Negeri 1 Beber dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Jumat, tanggal 26 sampai 30 September 2022. Materi yang akan diujikan pada penilaian tengah semester mengenai kompetensi dasar yang sudah disampaikan oleh para guru mata pelajaran pada saat proses pembelajaran di kelas. Selain itu, PTS bertujuan untuk mengukur hasil pembelajaran peserta didik selama tengah semester, mengukur apakah materi pelajaran dari para guru sudah terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing mata pelajaran. Setelah saya melakukan penilaian tengah semester, maka dapat diperoleh sebaran nilai peserta didik pada mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 12. Berdasarkan perolehan nilai tersebut, maka ada beberapa peserta didik yang belum memperoleh hasil yang sesuai dengan standar KKM atau kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan, yaitu 80. Bila diakumulasikan dari seluruh peserta didik pada setiap kelasnya, maka ada sekitar 10-30% peserta didik yang belum tuntas atau belum memenuhi standar KKM yang telah ditentukan. Setelah melakukan pengamatan dan bimbingan dengan beberapa orang peserta didik terkait perolehan nilai, maka dapat diambil beberapa alasan yang mengakibatkan mereka memperoleh nilai yang belum memenuhi standar KKM yang telah ditentukan. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Yang kedua, semangat belajar yang menurun sehingga menimbulkan rasa malas dan tidak mempersiapkan diri dengan baik pada saat melakukan penilaian tengah semester. Yang ketiga, mengalami kesulitan belajar karena terpengaruh oleh teman ataupun oleh permainan dalam game online. Yang keempat, terlalu banyaknya mata pelajaran yang melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester pada pekan yang sama ataupun pada hari yang sama, sehingga konsentrasi belajar peserta didik terganggu. Yang kelima, adanya anggapan bahwa bila mendapatkan nilai kecil masih ada kesempatan untuk mengikuti proses remedial. Yang keenam, kurangnya dukungan dan perhatian dari orang tua. Dan yang ketujuh adalah kondisi cuaca yang kurang mendukung, sehingga ada beberapa peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit, sehingga pada saat pelaksanaan penilaian tengah semester mereka tidak mampu mempersiapkan ataupun mengerjakan soal secara maksimal. Adapun solusi yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan tingkah laku dan kepribadian peserta didik dengan cara melakukan bimbingan dan pendekatan secara personal. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem proses pembelajaran yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik pembelajaran yang dianggap paling tepat dijadikan pegangan guru dalam proses pembelajaran di kelas. Yang keempat, senantiasa memberikan motivasi, dorongan, dan bimbingan kepada peserta didik untuk selalu bersemangat dan belajar guna mencapai tujuan dan cita-cita. Yang kelima, menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, misalnya karena metode mengajar yang tidak sesuai atau materi pembelajaran yang terlalu kompleks. Yang keenam, melakukan evaluasi proses pembelajaran di kelas secara berkala. Yang ketujuh, melakukan kegiatan remedial dan pengayaan dengan baik dan sistematis. Seiring berjalannya waktu, dengan proses pembinaan yang konsisten serta proses remedial dan pengayaan yang sistematis, maka permasalahan terkait perolehan hasil belajar peserta didik dapat mulai teratasi secara bertahap. Walaupun belum memperoleh hasil yang maksimal karena masih ada beberapa orang peserta didik yang masih mendapatkan nilai di bawah KKM walaupun sudah melakukan proses remedial. Demikian
pemaparan narasi tentang permasalahan proses pembelajaran pada mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 12 SMA Negeri 1 Beber. Atas segala kekurangan, secara pribadi saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.